Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program ini Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program yang terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah bangsa Israel meminta raja. Tuhan memperingatkan dari Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Nanti narasumber untuk membawakan bahan Alkitabnya adalah Kak Pendeta Hendra, dan tentu saja kita akan menyimak usulan metode di setiap kelas. Mari bersama kita berdoa kakak-kakak. Tuhan, kami mau bersama-sama mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Berikan kami ketekunan dan pengertian. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab ini dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua. Kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama ya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepada kamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakan kepada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambil yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kau pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka."
Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, ini adalah transisi dari sejarah besarnya Israel. Sebelumnya Israel dipimpin oleh hakim, dan para hakim ini bukanlah raja, melainkan seorang pemimpin yang dibangkitkan oleh Allah ketika bangsa ini mengalami krisis ya. Di hakim-hakim itu cerita-cerita tentang ini banyak sekali ya. Samuel adalah hakim terakhir. Sekaligus ya dia seorang nabi juga yang mempersilahkan ya apa atau mempersiapkan perubahan zaman dari zaman hakim-hakim ini ke zaman kerajaan. Saat Samuel sudah tua, ia mengangkat kedua anaknya, Yoel dan Abia. Tapi sayangnya mereka yang sudah diangkat menjadi hakim ini, mereka mengejar keuntungan, menerima suap, memutarbalikkan keadilan, dan itu yang membuat lalu, aduh, menjadikan sekali. Akibatnya, para tua-tua Israel ini datang meminta kepada Samuel, angkatlah bagi kami seorang raja. Nah, sekilas permintaan ini tampak masuk akal karena ya anak-anaknya Samuel nggak begitu bagus ya. Samuel sudah menjadi tua dan mereka membutuhkan seorang pemimpin yang adil. Tapi Allah melihat sesuatu yang lebih dalam. Nah, inilah ya yang akan menjadi sesuatu yang penting. Nah, dalam seluruh perjanjian lama sebenarnya Allah sendirilah yang menjadi raja Israel. Ya, di banyak kisah disebutkan, akulah pemimpinmu, akulah rajamu. Jadi kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan ini ya mengalami banyak hal dan mereka sampai di tanah di mana mereka hidup saat ini ya. Dan tapi ternyata karena ada bangsa-bangsa lain yang punya pola pemerintahan yang lain, ada rajanya, dan itulah yang menjadikan mereka lalu ingin seperti menjadi bangsa lain itu. Mereka berkata kan, supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan inilah inti dari dosa mereka ya. Mereka tidak mau lagi berbeda dengan bangsa lain. Padahal mereka umat pilihan Allah dan Tuhan memilih mereka dan membedakan mereka dari bangsa yang lain. Dan mereka merasa aman kalau mereka punya sistem manusia daripada mempercayai pemerintahan Allah sendiri ini. Ini yang problem banget ya. Nah, kenapa penulis mengangkat kisah ini? Kisah ini diangkat untuk menjelaskan dua hal besar. Pertama, tentunya bagaimana akhirnya Israel menjadi punya raja. Nah, ini kan yang dijelaskan ya. Kerajaan Israel itu sebenarnya bukan ide murni dari Allah, tapi melainkan karena Allah mengizinkan permintaan umat yang keras hati ini. Bahkan Allah berkata ya, mereka bukan menolak engkau, tetapi menolak aku sebagai raja mereka. Dia 7 kan disebutkan begitu ya. Dan ini yang menunjukkan ada problem di sini. Kedua, penulis juga nampaknya ingin menunjukkan kerajaan manusia itu memiliki keterbatasan. Raja manusia, maka lalu digambarkan, Samuel, kamu sampaikan kepada umat Tuhan. Raja ini akan mengambil anakmu, mengambil tanahmu, mengambil hasil panenmu, ternak, hambamu. Wah, banyak sekali ya. Semua bahkan diulang-ulang tuh ya. Kata akan mengambil. Dan inilah yang sebenarnya dikontraskan antara Allah yang memberi dan raja dunia ini yang akan mengambil. Tapi sayangnya orang ini, orang-orang Israel ini memang agak tegar tengkuk dan mereka ingin mendapatkan sesuatu walaupun sudah diperingatkan banyak hal yang buruk akan terjadi. Kita melihat kisah-kisah perjanjian lama itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita melihat kisah ini ya kita nggak bisa melihat hubungannya langsung ya, tapi kita bisa melihat tipologinya, polanya ya. Ketika Israel gagal menolak Allah sebagai raja, nah ini sebenarnya terlihat sekali ya. Saat Saul gagal, Daud gagal, Salomo gagal, raja-raja gagal ya, semuanya menimbulkan pertanyaan besar, adakah raja yang paling sempurna? Dan jawabannya adalah dalam Yesus Kristus. Saat raja dunia mengambil, Yesus memberi. Saat dunia memerintah demi dirinya sendiri, Tuhan Yesus melayani. Saat ia memakai rakyatnya untuk kepentingannya, Yesus menyerahkan dirinya bagi rakyatnya. Ini kontras sekali ya. Bahkan Yesus sendiri ngomongnya di Matius 10 ayat 45 ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melainkan untuk melayani. Dan ini yang menjadi kontras sekali. Nah, kakak-kakak, pesan utama dari
bacaan kita ini adalah Allah dengan setia memperingatkan umat Tuhan ketika mereka hendak meninggalkan pemerintahan Tuhan. Tetapi Allah tetap bekerja menyertai mereka sekalipun mereka memilih jalan yang salah. Kan memilih raja sebenarnya salah ya. Nah, ingat ini bukan perkara Yoel dan Abia yang jelek, tapi motivasi mereka itu hanya supaya seperti bangsa-bangsa lain. Mereka menolak Tuhan supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang problem. Dan Allah memperingatkan dan terus-menerus mengingatkan bangsa ini supaya awas lu, dampaknya kalau punya raja nanti kamu akan diambil ini, diambil itu, dan seterusnya. Dan walaupun akhirnya umat Tuhan memilih yang lain, tapi penyertaan Tuhan terus ada. Inilah bukti kasih setia Tuhan. Allah tetap bekerja. Tetap bekerja saat ada Daud, setelah raja-raja keturunan Daud ya, semuanya disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai umat ini dan walaupun dengan tegar tengkuknya mereka, kasih setia Tuhan itu nggak berubah. Jadi kalau kita menangkap ini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah memperingatkan bangsa ini. Dan ini yang menjadi relevan buat anak-anak ini. Anak-anak tentu belum bergumul untuk memilih bentuk kepemerintahan ya. Namun prinsip-prinsip dalam kisah ini kita bisa lihat ya, dekat dalam kehidupan mereka. Pertama, Tuhan selalu mengingatkan mereka. Ya, karena Tuhan tuh mengasihi mereka. Ada papa yang memperingatkan anak-anak supaya kalian jangan tidur malam-malam. Ada mama yang memperingatkan mereka supaya belajar. Itu adalah peringatan karena kasih. Ya. Sama seperti Allah itu memperingatkan orang Israel karena mereka dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memperingatkan anak-anak karena anak-anak dikasihi Tuhan. Nah, wujudnya kayak papa mama memperingatkan anak-anak, itu adalah tanda kasih Tuhan kepada anak-anak juga. Lalu yang kedua, tidak semua keinginan itu baik ya. Dalam kisah kita kan raja itu ya keinginan rakyatnya, tapi nggak baik loh. Ada banyak sekali nanti diminta, dituntut ini dan itu ya. Anak-anak juga sering kali dalam situasi serupa loh ya. Anak-anak tuh sering berkata ya, aku ingin seperti temanku, aku pengen seperti dia deh, aku ingin HP-nya seperti dia. Aku ingin bisa seperti mereka. Itu sesuatu yang sering kali diinginkan dan keinginan itu harus diuji. Apakah Tuhan juga mau seperti itu? Ya. Nah, kita juga mau mengajak anak-anak belajar mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya kan, Tuhan sudah memperingatkan Israel bahwa nanti kamu punya raja, raja akan mengambil anakmu, mengambil harta bendamu, kebunmu dan lainnya. Tapi tetap aja mereka nggak mau dengar. Nah, ini mereka tegar tengkuk itu ya, dan kita mau supaya adik-adik juga mendengar peringatan-peringatan disampaikan guru, disampaikan orang tua. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Nah, demikianlah kakak-kakak kita mau menyampaikan kisah ini dan memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memperingatkan. Dan banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita sampaikan dalam konteks kisah ini. Selamat menyampaikan kepada adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab di bawah judul Belajar dari Kisah Bangsa Israel Meminta Raja, Tuhan Memperingatkan. Kita akan mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Grace Bustami. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Bangsa Israel Meminta Raja, Tuhan Memperingatkan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Kita akan mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Bustami. Mari Kak Pendeta Grace. Hai kakak-kakak, kita mau persiapan dulu ya untuk kelas Batita dan Balita. Tema kita hari ini adalah Tuhan Memperingatkan. Bacaannya sudah ditentukan 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22, tetapi untuk kakak-kakaknya
kakak-kakaknya baca semuanya 1 sampai 22 ya, tetapi nanti waktu sama adik-adik saya mengusulkan hanya 1 ayat yang nanti kemudian dibaca lalu ke kakak-kakak adik-adik ngulangin. Oke? Nah, sekarang kita akan langsung mulai aja ya, karena saya tidak terlalu pandai untuk menjelaskan satu persatu, jadi kita langsung aja ya. Tujuan hari ini saya melengkapi yang sudah ada di buku dengan sedikit penambahan supaya mudah diukur pada saat kita mengajar ya. Jadi tujuannya yang pertama, anak sekolah minggu dapat menyebutkan permintaan bangsa Israel pada Samuel, raja dong. Lalu kemudian mereka bisa membuat tanda hati dengan jari atau dengan tangan, dan untuk menyatakan tujuan peringatan itu adalah karena rasa sayang dan untuk melindungi. Lalu kemudian nanti tujuan yang ketiga itu anak sekolah minggu ini aktivitas ya, dapat memilih benda-benda yang diingatkan bahwa itu bukan mainan, karena ini kan kelas batita balita ya, yang kecil-kecil banget, yang masih agak-agak sulit membedakan itu mainan atau beneran gitu ya, karena ternyata kelincingan kalau buat anak-anak batita terutama ya, kincringan yang mahal-mahal itu ternyata lebih tidak semenarik colokan listrik gitu ya. Jadi harus diingatkan ke anak-anak. Oke, ini tujuannya ya. Dan kemudian saya langsung dengan urutan. Nanti kakak-kakak boleh ngikutin urutannya. Ini urutan bebas untuk ulang gitu ya dengan kreativitasnya kakak-kakak. Silahkan atau saya cuma mengusulkan urutannya seperti ini. Jadi kakak-kakak akan membaca 1 Samuel 8 ayat 19 dan kemudian akan diulang oleh anak-anak per 1 atau 2 kata, suku kata sih ya, per 1 atau 2 kata. Lalu yang dibaca itu di 1 Samuel 8 ayat 19. Lalu kemudian setelah itu kakak-kakak akan menyampaikan tema cerita hari itu. Tema ceritanya itu kan Tuhan memperingatkan ya. Waktu kakak-kakak menyampaikan tema cerita tuh kayak orang jualan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak biar adik-adiknya, oh ya apa ya yang pengen aku dapat dari sini gitu ya, apa ya, aku mau dengar cerita tentang apa ya gitu ya. Lalu kemudian setelah menyampaikan tema, hari ini kita belajar tentang Tuhan memperingatkan. Maksudnya memperingatkan itu apa ya gitu ya. Lalu kemudian biarkan adik-adik menjawab. Kalau memang mereka tahu ya puji Tuhan, nggak tahu ya sudahlah, langsung kita masuk ke urutan keempat ya. Nah, urutan keempatnya ini kakak-kakak bisa pakai gambar ini. Sudah saya bikin PPT khusus untuk gambar doang isinya ya. Urutan yang keempat ini nanti ada gambar ini. Kita pakai gambar ini untuk tanya kenapa ya kalau mau nyebrang jalan itu disuruh harus lihat kiri, lihat kanan gitu. Kenapa nggak nyebrang aja? Biarkan anak sekolah minggu menjawab. Setelah gambar ini kita kasih gambar contoh lain. Kakak-kakak boleh menambahkan dengan contoh yang kakak-kakak punya ya, bisa mau taruh gitu ya, silahkan ya, pakai gambar maupun enggak juga nggak apa-apa ya. Bisa gunakan gambar ini juga untuk nanya kenapa ya kalau lagi makan kita dibilang nggak boleh ngobrol ya. Biarkan anak-anak menjawab, lalu kemudian pakai gambar berikut ini untuk mengatakan bahwa itu yang namanya peringatan. Kenapa kita harus diberi peringatan? Biarkan anak sekolah minggu menjawab, lalu masuk ke cerita. Pas banget nih, hari ini kita mau dengar cerita tentang Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Kenapa ya? Karena mereka dengar baik-baik ya. Setelah pakai cerita ini kita akan masuk ke cerita ke gambar yang ini. Ikutin aja, di sini udah ada ya panduan ceritanya, bisa kakak-kakak kembangkan ya. Yang penting sesuai dengan Alkitab, tidak mengada-ada ya, datanya juga ada. Oke, untuk karena ini batita dan balita, gunakan bahasa yang sangat sederhana, kurangi kalimat dan kata-kata yang panjang biar mereka bisa ngerti ya. Lalu kemudian kasih tahu Samuel tuh lagi sedih karena anak-anaknya tidak dapat menjadi hakim yang baik. Mereka membuat banyak orang Israel jadi susah hidupnya. Jadi mereka nggak diinginkan oleh orang-orang Israel. Mereka tuh cuman senang sama orang-orang yang uangnya banyak. Wajar kan? Mereka kemudian pingin sekali minta raja aja deh.
nggak usah dikasih hakim, kan hakimnya kayak gitu. Kita pakai raja aja biar seperti bangsa-bangsa lain yang ada rajanya. Masa kita nggak ada raja yang kita punya hakim? Lah hakimnya juga kayak gitu. Ya bikin kita susah, mendingan punya raja. Mereka sampaikan ini kepada Samuel. Lalu Samuel berdoa kepada Tuhan dan Samuel minta supaya, Samuel bilang sama Tuhan, curhat. Israel minta raja. Ya Tuhan tahu dong kenapa sampai Israel minta raja ya. Dan akhirnya Tuhan kasih tahu sama Samuel, kalau mereka minta raja, itu berarti ini hak-hak raja. Raja itu bakal ngambil anak-anaknya orang Israel untuk kerja di kerajaan. Nanti kalau orang Israel punya panen, harus dibagi sama raja. Orang Israel tinggalnya di rumah yang biasa, raja tinggalnya di istana, dan itu harus dibangun sama rakyat. Samuel dikasih tahu, ini yang dibilang peringatan. Ya, Tuhan memperingatkan Israel, kalau kamu mau raja, gini loh raja itu. Oke, bukan berarti raja itu jelek ya, tetapi karena memang itulah hak raja. Waktu Samuel sampaikan kepada orang-orang Israel apa saja yang menjadi hak raja, kamu tahu jawaban orang Israel? Kira-kira orang Israel, ya udah deh, nggak jadi deh. Atau orang Israelnya, gak apa-apa, pokoknya kami tetap mau raja. Kira-kira jawabannya yang mana? Biarkan anak sekolah minggu menjawab dan kemudian bilang sama mereka, bener banget. Orang Israel tetap pengen minta raja. Dia gak mau pakai hakim. Dia udah gak mau lagi sama hakim. Maunya sama raja. Itu sedih banget. Padahal tujuannya Tuhan untuk kasih peringatan, menyampaikan hak-haknya raja, itu untuk melindungi orang Israel. Karena Tuhan sayang sama orang Israel. Tujuan dari peringatan, ikutin kakak ya, dibikin, minta anak-anak untuk meniru ya. Waktu membuat tanda hati, terserah hatinya mau kayak gini atau kayak mana, yang penting judulnya hati ya. Waktu mereka membuat tangan membentuk hati, membuat mereka akan ingat bahwa peringatan adalah tanda sayang dan untuk melindungi. Masuk kemudian di sini nih. Ini kita recall lagi nih gambar yang pertama ya, yang anak-anak dapat di awal itu, di intro ya. Tanya sama mereka, kenapa sampai sebelum nyebrang jalan harus nengok kanan kiri? Ya biar nanti kalau nyebrang nggak kecelakaan. Lalu kemudian kalau makan nggak sampai tersedak. Kakak-kakak sampaikan seperti itu ya. Dan setelah ini kakak-kakak setelah dibahas ya, lalu kemudian kakak-kakak bilang sama adik-adik, aktivitas, kita masuk di aktivitas. Aktivitasnya adalah kakak-kakak mencari gambar-gambar yang berisi gambar yang mainan dan gambar yang suka dimainin tapi sebenarnya bukan mainan ya. Sampai bebas pilih gambar apa aja yang biasanya akrab sama anak-anak, lalu minta mereka untuk memilih mana yang bukan mainan. Oke, biar mereka lingkari atau mereka tempel stiker atau apapun ya, atau mereka bacain satu-satu gitu ya. Kalau mau dikasih penjelasan kenapa nggak boleh juga boleh banget ya. Oke, itu aktivitasnya udah, cerita juga udah. Saatnya kakak-kakak yang gantian persiapan ya. Selamat persiapan ya kakak-kakak ya. Tuhan Yesus menolong. Terima kasih ya Kak Grace Bustami yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah bangsa Israel meminta raja. Tuhan memperingatkan dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Mari Kak Biner Kahan. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang hebat. Kembali lagi bertemu dengan saya Kak Biner. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu kakak-kakak guru sekolah minggu untuk mempersiapkan metode pengajaran atau bahan ajar untuk di kelas kecil. Adapun tema pada minggu ini atau hari ini adalah Tuhan memperingatkan. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Adapun kakak-kakak, tujuan pembelajaran yang disampaikan atau yang ada dalam kelas kecil yaitu yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel ketika mereka meminta raja. Dan yang kedua adalah cara untuk taat pada perintah Tuhan. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya usulkan adalah storytelling, supaya adik-adik dapat lebih memaknai, lebih memahami cerita Alkitab yang akan diceritakan oleh kakak-kakak. Yang pertama tentu saja membaca firman Tuhan. Kakak-kakak sudah dapat membiasakan anak-anak atau adik-adik di kelas kecil untuk bergantian dalam membaca firman Tuhan. Karena saya yakin adik-adik di kelas kecil ada beberapa yang sudah bisa membaca. Nah, kakak-kakak bisa meminta tolong kepada adik-adik untuk membaca ayat per ayat. Jika ada yang belum bisa membaca, tidak apa-apa. Adik-adik yang belum bisa membaca, kakak-kakak boleh menyuruhnya atau memintanya untuk mendengarkan dengan baik. Nah, setelah adik-adik selesai membaca firman Tuhan, maka kakak-kakak perlu menceritakan firman Tuhan itu. Seperti apa? Supaya adik-adik lebih mengerti tentang firman Tuhan yang ada. Nah, di sini saya dibantu oleh ChatGPT untuk menggambarkan secara ilustrasi atau secara gambar supaya mudah dimengerti oleh adik-adik. Karena kalau lihat dari internet itu sepertinya kayak terputus-putus gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kakak-kakak mau cari di YouTube atau cari di internet, di Free Bible Image atau yang lainnya juga boleh. Nah, di sini adalah usulan saya. Yang pertama, kakak-kakak ceritakan bahwa saat itu Samuel sudah tua. Ia mengangkat kedua anaknya menjadi hakim. Tetapi mereka tidak hidup benar. Mereka menerima suap dan membuat keputusan yang tidak adil. Nah, ini kakak-kakak bisa menceritakan bagaimana kehidupan Samuel yang sudah tua dan punya anak, tapi anaknya tidak hidup secara benar. Lalu, yang kedua, para pemimpin Israel itu datang kepada Samuel dan berkata, "Kami ingin mempunyai seorang raja seperti bangsa-bangsa lain. Kami ingin punya raja." Nah, perkataan para pemimpin Israel ini membuat Samuel sedih dan Samuel kemudian berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika Samuel sudah berdoa kepada Tuhan, adapun jawaban Tuhan yaitu Tuhan berkata bahwa bangsa Israel bukan menolak Samuel, tetapi bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. Ini Tuhan berkata, mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka menolak aku menjadi raja mereka. Nah, setelah perkataan Tuhan ini, kemudian Samuel bilang juga kepada orang-orang bangsa Israel tadi yang meminta raja itu. Nah, Samuel bilang bahwa sebelum mengabulkan permintaan itu, Tuhan menyuruh Samuel untuk memperingatkan bangsa Israel. Nah, aku akan memperingatkan mereka terlebih dahulu. Lalu kemudian Samuel menjelaskan kepada bangsa Israel
apa sih yang akan raja lakukan jika mereka mempunyai raja. Nah, ada beberapa poin yang disebutkan ya. Yang pertama, mengambil anak-anak menjadi tentara, mengambil tanah, meminta pajak dan hasil mereka, memerintah mereka dengan keras, menguasai hamba-hamba mereka. Nah, tetapi ketika penjelasan Samuel ini sudah disampaikan kepada bangsa Israel, pada pemimpin-pemimpin orang Israel itu, apa reaksinya? Ternyata mereka tetap ingin mempunyai raja. Orang-orang Israel bilang, tidak, kami tetap ingin mempunyai seorang raja. Nah, inilah bukti bahwa pemimpin bangsa Israel itu, ya kita bisa bilang ya, sedikit keras kepala terhadap apa yang mereka inginkan. Nah, lalu diakhiri dengan akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel mempunyai seorang raja, walau Tuhan sudah lebih dahulu memperingatkan mereka dan memperingatkan juga tentang akibat dari pilihan itu. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menjelaskan kepada adik-adik tentang cerita ini. Boleh kakak-kakak lihat di ChatGPT untuk gambar-gambarnya atau dari Google dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk meringkas dan juga memberikan penekanan bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita sehingga Ia memberi peringatan sebelum kita melakukan yang salah. Dan adapun penerapannya yang mungkin bisa diterapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, dengarkan nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, dengarkan orang tua atau guru atau orang yang lebih tua atau peraturan yang ada ketika memberikan nasihat atau peringatan kepada kita. Yang ketiga, tentu tidak ikut-ikutan teman jika itu merupakan hal yang tidak benar. Dan yang keempat, percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti lebih baik daripada rencana kita sendiri. Nah, penekanan-penekanan ini perlu supaya adik-adik juga dapat merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yakinkan juga kepada adik-adik bahwa Tuhan memperingatkan itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk melindungi kita agar memilih jalan yang benar. Nah, ini juga kakak-kakak highlight ya buat adik-adik supaya adik-adik tidak merasa tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi ada maksud baik ketika ada suatu nasihat atau suatu perintah larangan yang diberikan kepada adik-adik. Dan ajak adik-adik untuk bersama-sama membaca ayat natsnya yang di ayat 9a. Dengarkanlah perkataan bangsa Israel itu, tetapi peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu setelah itu ajak adik-adik untuk berkomitmen mau mendengarkan nasihat atau firman Tuhan di dalam kehidupan mereka supaya jalan-jalan hidup adik-adik itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adapun ayat hafalannya seperti yang ada dalam buku suluh, yaitu dari Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran itu mendidik, itu jalan kehidupan. Dan yang terakhir, setelah rangkaian semuanya ini, ajak adik-adik untuk melakukan aktivitas kelas kecil seperti yang ada di buku suluh, yaitu menarik garis, ya, melakukan sebab dan akibatnya. Nah, jika semuanya itu sudah dilakukan, maka selesailah pembelajaran di kelas kecil. Demikian persiapan yang bisa saya usulkan. Mungkin dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain
mau ada metode yang lain atau mau ada cara yang lain, dipersilahkan. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus selalu menyertai pelayanan kakak-kakak semua. Terima kasih ya Kak Biner Kahan yang sudah menyajikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah bangsa Israel meminta Raja. Tuhan memperingatkan. Dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22 kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kristi. Mari Kak Kristi. Shalom kakak-kakak, kembali lagi di persiapan guru sekolah minggu khususnya untuk kelas besar. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan memperingatkan. Kita akan belajar dari kisah bangsa Israel meminta seorang raja. Bahan bacaannya diambil dari 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama sampai 22. Kita lihat terlebih dahulu ya untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel ketika mereka meminta raja. Dan yang kedua, anak mau taat pada perintah Tuhan. Jadi yang pertama, kita mau anak-anak kenal kisahnya ya, kakak-kakak. Dan yang kedua, anak-anak bisa mengambil makna, mengambil pesan dari firman Tuhan di minggu ini. Seperti itu. Lalu, untuk aktivitas pembuka, aku mengusulkan sebuah permainan dengan judul Super Deal. Mungkin kakak-kakak pernah mendengar sebuah acara dengan judul yang sama. Konsepnya kurang lebih sama. Jadi ada 4 jenis peran. Yang pertama, kakak-kakak perlu menentukan satu orang MC, boleh anak-anak, boleh juga kakak sekolah minggunya. Kemudian peserta ini tentu anak-anak. Kemudian selain itu, maka mereka menjadi penonton dan ada satu orang menjadi penasihat seperti itu ya. Nah, lalu silakan kakak-kakak mempersiapkan 5 kotak dengan tampilan yang berbeda. Tampilan yang berbeda maksudnya adalah misalnya ada satu kotak yang ukurannya besar, penampilannya menarik, kakak boleh hias dengan mungkin kertas kado berwarna emas dan lain sebagainya. Lalu ada kotak yang tidak menarik penampilannya. Misalnya kotak tersebut hanya dihias dengan hanya dibungkus dengan koran atau mungkin sama sekali tidak dibungkus dan lain sebagainya. Nah, kemudian kakak-kakak bisa isi setiap kotak dengan hadiah yang berbeda. Hadiah utama tidak berada di kotak yang paling menarik gitu ya, supaya permainan ini bisa berjalan dengan menarik gitu. Nah, silakan untuk menentukan peran juga tadi seperti yang sudah aku sampaikan, ada MC, peserta, kemudian penonton, dan juga guru sebagai penasihat. Kemudian apa yang akan dilakukan kakak-kakak di permainan ini setelah memilih peran, yang berperan menjadi MC akan mengundang peserta maju ke depan. Setelah peserta maju ke depan, maka MC menunjukkan ada 5 kotak nih yang tersedia, ya. Lalu sampaikan di bawahnya ada satu kotak yang berisi hadiah yang menarik. Jadi anak itu harus memilih kotak mana nih yang dia rasa itu berisi hadiah utama atau hadiah yang paling menarik. Nah, di saat itu MC meminta atau bertanya kepada anak-anak lain sebagai penonton. Kira-kira kotak mana yang menurut penonton itu paling bagus atau kotak yang terbaik atau kotak yang berisi hadiah utama. Nah, setelah penonton atau seluruh anak di kelas itu mengatakan gitu ya, kotak nomor 3 atau kotak nomor 4 misalnya. Nah, silakan MC menanyakan nih ke penasihat. Kemudian penasihat bisa mengatakan kalau saya memilih kotak berwarna biru. Kemudian peserta menentukan pilihannya, apakah dia akan mengikuti suara mayoritas atau dia mempercayai nasihat guru atau penasihat, atau dia punya pilihannya sendiri. Lalu silakan dibuka kotaknya. Nah, kakak-kakak, aktivitas atau permainan pembuka ini sebetulnya menjadi pengantar bagi kita untuk masuk ke dalam cerita. Kita bisa katakan apa yang terjadi dalam permainan ini mungkin juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Ya, kita masuk ke cerita. Yang pertama kita berkenalan dengan Samuel dan anak-anaknya, ada Yoel dan Abia.
Di saat itu kita bisa menjelaskan bahwa Samuel sudah menjadi sangat tua dan harus ada regenerasi, harus ada yang menggantikan Samuel sebagai hakim bangsa Israel. Pada waktu itu, Yoel dan Abia rencananya gitu ya, hendak diangkat menjadi hakim Israel sebagai pengganti ayahnya Samuel. Tetapi ternyata sikap mereka tidak baik gitu ya adik-adik. Mereka cari keuntungan, mereka tidak jujur, mereka tidak adil sebagai seorang hakim. Untuk itu bangsa Israel kemudian tidak menginginkan Yoel dan Abia menjadi hakim atas mereka. Lalu apa yang terjadi? Gitu ya, kita bisa ajak adik-adik melihat kembali ayat 5 bahwa bangsa Israel meminta raja dan eh, hal itu karena mereka melihat bahwa anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel sebagai hakim yang adil, hakim yang jujur, begitu ya. Namun, ketika kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat Allah sebetulnya tidak eh, senang gitu ya, karena Allah mengetahui apa yang sebetulnya menjadi motivasi mereka. Dan betul saja motivasi mereka tampil di ayatnya yang ke-20. Itu bukan sekedar karena anak-anak Samuel menjadi hakim yang tidak taat, tidak jujur, mencari keuntungan. Tapi di balik itu sebetulnya orang Israel memang menolak kepemimpinan yang pada waktu itu masih teokrasi, dipimpin oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi sama seperti bangsa-bangsa lain. Wah, kakak-kakak bisa kaitkan nih dengan permainan super deal. Ketika harus memilih, ada eh, peserta tersebut melihat pilihan mengirikan. Kalau saya memilih kotak berwarna biru, memilih kotak berwarna merah. Kayak memang menarik nih yang dipilih oleh banyak orang gitu kan. Sama seperti bangsa Israel, melihat bahwa semua bangsa punya raja. Kenapa orang Israel pada waktu itu tidak memiliki seorang raja? Sementara ketika mereka berperang, bangsa-bangsa lain dipimpin oleh rajanya masing-masing. Dan bangsa Israel menginginkan hal yang sama. Dan Allah mengetahui itu uh, yang merupakan motivasi dasar mereka begitu ya. Nah, karena ini kelas besar, kakak-kakak bisa dijelaskan apa itu teokrasi gitu ya. Mungkin ini bisa menambahkan pengetahuan adik-adik mengenai memang beda ya kak bentuk kepemimpinannya. Sebelumnya kan ada hakim gitu ya. Apa bedanya hakim dan raja? Sebelumnya kan hakim Samuel juga memimpin bangsa Israel. Kakak-kakak bisa jelaskan bahwa di zaman hakim-hakim itu pemerintahannya berbentuk teokrasi. Artinya dipimpin langsung oleh Allah. Maka hakim bukan raja, hakim bukan pemimpin yang eh, secara langsung menentukan keputusan, tapi hakim berada di tengah-tengah bangsa Israel atas nama Tuhan, gitu ya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memilih para hakim, dan hakim itu menjadi eh, perantara untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sebagai raja. Sementara apa yang bangsa Israel minta adalah bentuk kepemimpinan dalam sebuah kerajaan, itu dipimpin oleh raja. Maka ini dua hal yang berbeda. Ya, kakak-kakak bisa jelaskan apa bedanya sih kak? Kan hakim juga memimpin gitu. Oh beda dengan raja yang mereka miliki. Kemudian Allah berfirman kepada Samuel, ini kita bisa jelaskan juga, kalau memang bangsa Israel meminta seorang raja, maka mereka juga harus tahu bahwa raja itu punya hak gitu ya. Pertama, anak laki-laki itu boleh dipekerjakan sebagai tentara, sebagai pasukan untuk berperang. Kemudian anak perempuan menjadi juru masak. Hasil kebun akan diambil 1/10. Kemudian bahkan rakyat bisa menjadi budak dari rajanya. Kakak-kakak bisa sampaikan ini sebetulnya peringatan Tuhan ya. Tuhan memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa jangan salah ketika kamu meminta seorang raja maka kamu harus rela memberikan anak laki-lakimu, anak perempuanmu, hasil kebunmu, bahkan dirimu sendiri untuk melayani rajamu. Seperti itu. Nah, ini peringatan Tuhan. Tapi bangsa Israel tetap kekeh gitu ya. Apa sih yang tidak disenangi Allah dari sikap bangsa Israel? Apakah kemudian Allah tidak menghendaki sistem pemerintahan kerajaan? Tentu tidak. Kita lihat selanjutnya gitu ya, kakak-kakak bisa ajak adik-adik melihat perjalanan bangsa Israel setelah mereka dipimpin oleh raja. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo yang tentu dikehendaki oleh Tuhan gitu ya, memimpin bangsa Israel. Tetapi apa yang Allah tidak kehendaki sebetulnya bukan tentang bentuk pemerintahannya gitu ya adik-adik, tapi Allah tidak menghendaki sikap hati bangsa Israel. Kenapa sikap hati bangsa Israel pada waktu itu? Pertama, bangsa Israel meminta raja bukan semata-mata karena melihat anak-anak Samuel
Yoel dan Abia itu tidak taat, tidak jujur, tapi sebetulnya bangsa Israel lebih percaya ketika melihat semua bangsa punya raja, semua bangsa dipimpin oleh raja dalam peperangannya, maka mereka lebih percaya, mereka lebih melihat mayoritasnya gitu ya. Wah, kalau dipimpin raja nih kemungkinan menangnya besar dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bangsa Israel tidak lagi bersandar pada Allah saat mengambil keputusan. Tidak lagi mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui hakim, melalui Samuel pada waktu itu. Nah, dua hal ini yang tidak Allah kehendaki dari bangsa Israel. Itu Allah memperingatkan, karena Allah tahu bahwa di depan sana ada banyak tantangan gitu ya. Ketika mereka akan dipimpin oleh seorang raja, maka juga banyak tantangannya. Tuhan tahu dan Tuhan memperingatkan bangsa Israel. Nah, lalu apa relevansinya gitu ya kakak-kakak untuk anak-anak? Yang pertama, tanpa sadar nih, kita seringkali mengambil keputusan berdasarkan apa yang orang banyak pilih. Melihat teman-teman gitu ya, wah teman-teman pilihnya A gitu. Maka aku mau memilih A. Teman-teman nggak belajar kok kak sebelum ujian, belajarnya baru di sekolah. Aku juga mau kayak gitu deh. Kok mereka nilainya juga bagus. Jadi kita melihat apa yang orang banyak lakukan. Kita tidak mendasarkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Dan kedua, kita bisa lihat bahwa Allah tuh selalu memberi peringatan supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah gitu ya. Nah, peringatannya lewat apa? Kalau waktu itu bangsa Israel eh, Allah peringatkan lewat kehadiran Samuel sebagai hakim. Tapi pada saat ini adik-adik bisa mendapatkan peringatan dari Allah melalui siapa? Guru, teman-teman, orang tua, tentang apa yang seharusnya kita lakukan nih sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, peringatan Allah itu perlu kita lihat sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Peringatan Allah hadir dari kasihnya kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Kalau begitu, kita juga diajak untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kalau tadi bangsa Israel mau punya raja, bukan hanya karena ketidaktaatan anak-anak Samuel, tapi mereka lebih percaya pada raja-raja bangsa-bangsa lain. Mereka melihat bangsa lain itu lebih besar, lebih kuat, karena dipimpin oleh raja. Tapi pada pembelajaran kali ini kita mau ajak anak-anak untuk yuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan, terlebih kepada peringatan Tuhan. Yang kadang mungkin nggak seneng ya diperingatin terus-terus sama orang tua, sama guru. Tapi yuk kita melihat itu sebagai Allah yang mencoba menuntun kita supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Seperti itu kakak-kakak untuk cerita Alkitabnya. Jadi poinnya bukan sekedar kalau tidak menurut itu dosa gitu ya atau dapat hukuman. Tapi poinnya lebih kepada anak-anak tuh melihat bahwa ketika Allah memperingatkan melalui guru, teman, atau orang tua itu untuk sesuatu yang baik. Dan kita perlu percaya tentang apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas penutupnya, kita bisa ajak anak-anak untuk membuat kartu Stop, Pray, and Choose. Alat dan bahannya ada stiker, emoji dari stop, berdoa, dan mungkin jari telunjuk gitu ya, untuk melambangkan memilih. Kemudian kertas buffalo A4 atau kertas lain yang lumayan tebal karena kita bikin kartu. Kemudian alat tulis, alat penghias, dan mewarnai. Nah, minta anak-anak menuliskan komitmen mereka ketika hendak mengambil keputusan. Misalnya, ketika aku mau mengambil keputusan, aku mengambil waktu sejenak, artinya aku stop gitu ya. Kemudian, yang kedua, ketika aku mengambil keputusan, aku berdoa. Kalau berdoa, aku memilih sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Seperti itu kakak-kakak untuk persiapan bahan ajar dengan tema Tuhan memperingatkan. Kiranya ini boleh menolong kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Kristi yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah menyajikan bahan Alkitab yang sudah disampaikan Kak Pendeta Hendra di kelas Batita Balita oleh Kak Pendeta Grace Bustami, di kelas kecil Kak Binar Kahan, dan di kelas besar disajikan oleh Kak Kristi. Kakak-kakak juga dapat menyimak nih lagu-lagu sekolah minggu yang menjadi
tema dari bahan ajar yang setiap pekannya kami sajikan. Lagu-lagu tema ini sangat bermanfaat untuk kakak-kakak di kelas-kelas agar dari mulai bahan Alkitab, usulan metode, sampai di lagu-lagu temanya itu makin memperkuat pesan firman Tuhan yang akan anak-anak sekolah minggu bawa pulang ke rumah. Baiklah kakak-kakak, kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam persiapan ini. Bimbinglah kakak-kakak dimanapun berada yang masih akan mempersiapkannya bersama dengan teman-teman satu tim di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode berikut. Ciao.